sekarang adalah ibadah online. Nah, ibadah sejati dalam konsep Rasul Paulus di teks Roma pasal 12 ini adalah hidup kita yang di dalam pembaharuan Kristus, itulah yang namanya ibadah sejati. Dalam teks ini menjelaskan bahwa ibadah itu bicara tentang penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersedia menjadi milik Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jikalau dalam ibadah, kalau kita belum menyerahkan hati kita secara total kepada Tuhan, kita belum ibadah. Pikiran kita masih kemana-mana, kita belum ibadah. Ibadah sejati adalah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah yang namanya ibadah. Hidup kita itu adalah ibadah. Bahkan kalau dikatakan tubuhmu itu kamu berikan sebagai persembahan yang hidup, ya kan? Tubuh kita hidup, persembahan yang hidup, berarti kita yang hidup itu menjadi persembahan bagi Allah. Kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Itulah yang namanya ibadah yang sejati. Kalau kita belum menyerahkan hidup kita secara total bagi Allah, masih setengah-setengah, berarti kita belum beribadah selama ini, kan? Ketika kita mengikut Tuhan masih setengah-setengah, dan dibagi dua antara dunia sama Tuhan, berarti kita belum beribadah selama ini. Apa guna kita sering ke gereja, ikut persekutuan, tetapi kita belum menyerahkan secara total kepada Tuhan. Tubuhmu adalah persembahan yang hidup. Serahkan semuanya sama Tuhan. Dalam konteks ini ketika kita beribadah, walaupun berjauh-jauhan, ya kan, kita tetap fokus kepada Tuhan. Segala sesuatunya kita fokuskan sama Tuhan, karena itulah yang namanya ibadah sejati. Dan kalau bicara tentang hidup, berarti dalam ibadah itu hidup yang Tuhan inginkan. Hidup kita seperti apa dalam menjalani hidup ini? Hidup yang berkenan, hidup yang baik, hidup yang bermoral. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau dalam hidup kita tidak ada moral, ya kan, hidup kita asal-asalan, berarti selama ini kita belum beribadah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menjalani hidup, ingatlah Tuhan, karena hidup kita adalah persembahan bagi Allah. Amin. Ketika kita menjalani hidup, ingatlah Tuhan, karena hidup kita adalah persembahan bagi Allah. Ketika ada dorongan ingin berbuat jahat, ingatlah Tuhan, karena kita memberikan persembahan yang hidup, itulah persembahan yang berkenan bagi Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus kita bawa kepada Tuhan. Hidup yang seperti apa yang kita bawa kepada Tuhan adalah hidup yang sudah mengalami pembaruan. Hidup yang kita bawa kepada Tuhan adalah hidup yang sudah mengalami pembaharuan. Kalau kita datang ke gereja, kalau kita datang dalam persekutuan, kalau kita datang dalam ibadah-ibadah, belum ada pembaruan hidup, saudara dan saya, kita belum beribadah namanya, karena kita tidak berkenan. Di dalam ibadah itu ada perkenanan Tuhan. Saudara harus catat dan ingat bahwa di dalam ibadah harus ada yang namanya perkenanan Tuhan. Jadi kita membawa persembahan yang hidup, kita memberikan persembahan hidup kita. Hidup yang berkenan itu apa? Hidup yang sudah mengalami pembaruan. Kita harus memperbarui hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Allah, supaya ibadah kita selama ini, ibadah yang kita jalani itu berkenan di hadapan Tuhan. Ada artinya tuh, itu adalah ibadahmu yang sejati, ya kan? Letreia logikos, itu dalam bahasa aslinya, ya kan? Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupmu adalah ibadahmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, your life is your worship. Amin.
Hidupmu adalah ibadahmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulailah kita melihat diri kita, apakah selama ini kita menjalani ibadah masih setengah-setengah atau sudah fokus sama Tuhan. Nah, sekarang kita semua kembali bahwa ketika kita mengikuti ibadah, kita benar-benar fokus sama Tuhan.